kelar. Kalau on lampunya ini sengaja saya kasih resistor yang agak besar supaya lampunya redup ya. Ini buat tanda bahwa baterai aliran itu masuk ke rangkaian, teman-teman. Ini resistor ini boleh 1 kilo, boleh lebih. Kalau dikasih 1 kilo nyalanya lebih terang, tapi kalau dikasih yang lebih gede, teman, jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel, teman-teman. Ya, teman-teman, kita khususnya pemula yang hobi elektronik ya, hobi audio mini. Ini saya menampilkan contoh rakitan yang sangat sederhana dan biaya pun murah ya. Jadi ini ini sebenarnya apa ya? Ampli mini sekali, paling mini. Ampli termini ya ini. Dari PAM 8403, teman-teman. Ini kebetulan saya dapat yang ori ya, yang katanya kalau yang HW104 yang ori. Ini output dari suaranya ini kan 2 kali 3 watt ya, yang umum lah. Nah, ini saya rangkai, teman-teman. Ini ada papan ya, ada papan kecil. Bisa papan dari dari triplek atau dari paralon. Nah, ini kabel sengaja saya bikin lubang-lubang, teman-teman. Lubang-lubang jadi terlintas hanya kelihatan sedikit ya kabelnya ya. Padahal ini ada sebagian kabel yang di balik papan ya. Nah, ini sengaja nih karena dia bisa hidup dengan 5 volt, yaitu baik dari adaptor yang dipakai cas HP maupun dengan baterai bekas laptop ya. Ini laptop ya. Ini baterai nggak sampai 5 volt, ini 4,2, maksimum 4,2. Nah, ini saya coba rangkai, teman-teman. Coba rangkai. Nah, kabelnya sengaja saya lihatkan, nanti saya jelaskan dengan skema, teman-teman. Saya sudah gambar coret-coretan skema, nanti saya jelaskan dengan skema. Ini mau sekilas saja untuk bahas ya. Jadi baterai ini satu buah 4,2 volt, bisa dicas ulang. Bisa dicas ulang. Ini cas untuk colokan yang jack biasa. Kemudian saya lengkapi dengan Elco 1000 mikro ya. Karena ini adalah untuk menyaring atau untuk menambah tegangan stabil ya. Nah, yang kecil panjang ini adalah BMS, teman-teman. BMS tipe 1S untuk satu baterai. Ini langsung solder ya. Langsung nih jumper, langsung colok. Nah, kabel ini, kabel yang colokan dengan kabel yang ke ampli sama. Jadi cukup colokan langsung kabel masuk ke ampli ya, ke sini ya. Keluarnya colokannya 5 volt, tapi output dari sini 4,2 volt. Nah, nanti kita coba, teman-teman. Ngangkat nggak gitu ya. Ini saya coba tunjukkan teman-teman dulu ya. Ini mudah-mudahan baterainya masih ada. Ini saya ada voltmeter digital ya. Saya coba colokan dulu. Ground hitam ya. Saya jepit groundnya hitam. Kemudian yang plusnya yang merah. Ini, teman ya. Ini sisa baterai berapa? 4,08, teman-teman ya. Sisa baterai 4,08. Nanti kita coba, teman-teman. Saya tidak menunjukkan cara menyolder, tapi menyambungnya aja nanti saya jelaskan di skema. Cuman ini ada rakitan yang kita rakit sendiri, teman. Ini ada potensio 2 buah. Ya, saya pakai potensio stereo karena modulnya ada stereo ya. Cirinya stereo adalah pakai kaki 6 ya. Jadi kakinya 6, ini 2 buah masing-masing 50 kilo. Nah, kenapa pakai 2? Satu berfungsi sebagai volume biasa yang saya lengkapi dengan kapasitor. Ini sederhana, nanti di rangkaiannya ada. Ini untuk mengeluarkan bass. Kalau nggak pakai kapasitor, suaranya yang nada biasa, nadanya standarnya dia. Tapi begitu dikasih tambahan kapasitor 4 buah dan resistor 4 buah juga, suara bassnya bisa di setel untuk kelas pemula ya, untuk kelas murah lah, kelas yang merayat, cukup bagus. Kemudian saklar kita pasang untuk on off ya. Ya, ini nyala ya. On off. Kemudian Elco ini boleh 1000, boleh 2200, boleh lebih. Ini gunanya untuk mengimbangi, walaupun di baterainya sudah saya lengkapi, tapi ini untuk modul ya. Biasanya kalau yang ada Bluetooth untuk mengurangi noise atau denging. Kemudian
Di sini teman, karena ini sengaja kita hanya satu modul tanpa Bluetooth ya. Nanti colokan dari jack atau dari HP. Nah ini saya langsung balik teman-teman. Nah kabel sedikit ya. Jadi kita pakai jack 3,5 mili. Ini jack stereo teman-teman. Jadi yang tengah atau yang paling depan ini ada ground. Ini kita dapatkan kabel ground yang di tengah. Kemudian ini LR ya, L dan R. Ini boleh terbalik nggak apa-apa, tapi L dan R. Nanti jack ini akan kita coba teman-teman. Kita coba dirangkai ini ya. Ini jack yang sepasang ya. Nanti satu ujungnya ke rakitan, satu ujungnya ke HP ya. Ini kita coba teman-teman. Kita langsung cek sound aja ya. Untuk penjelasan cara nyambung nanti saya jelaskan di skema. Sederhana teman-teman ya. Ini kemudian ini saklar, kalau on lampunya ini sengaja saya kasih resistor yang agak besar supaya lampunya redup ya. Ini buat tanda bahwa baterai aliran itu masuk ke rangkaian teman-teman. Ini resistor ini boleh 1 kilo, boleh lebih. Kalau dikasih 1 kilo nyalanya lebih terang, tapi kalau dikasih yang lebih gede ini nyala untuk sebagai indikasi atau indikator ya. Kemudian kita coba teman-teman. Kita coba, karena stereo saya coba pakai speaker yang, saya punya speaker yang 4 in teman-teman. Saya punya speaker 4 in. Jadi 2 buah ya stereo ya. Kita coba sini. Nah dia bisa bunyi kalau dilengkapi dengan dari HP ya. Nah ini apa, untuk potensio ini kalau supaya bagus biasa kita tambahkan ini teman. Ini masih standar ya, kalau kita tambahkan gini knob ya. Nah, tampilan sedikit berbeda. Lebih bagus ya. Ini boleh pakai knob apa aja, banyak pilihan. Kemudian ini tanpa Bluetooth, jadi kita cukup dicolokkan ke jack. Outputnya dari HP kita teman-teman ya. HP kita coba saya cari salah satu lagu ya. Kita coba cari salah satu lagu yang ini lagu-lagu yang biasa dipakai untuk ini aja lah yang ini lagu Irama Padang nih. Kita coba mana ini. Ini bedakan teman ya. Ini volume ya. Ini saya kecil volume ya. Ini saya besarkan volumenya. Ini bass saya kecilkan dulu. Ini satu baterai ya. Gunakan bass. Lumayan bagus ya, bass treble kita bisa mainkan, kemudian volume kita besarkan dan sesuai dengan tegangan yang cuma satu baterai yang 4,08 teman-teman ya, nggak sampai 5 volt bisa. Jadi kalau baterai habis kita tinggal dicas dengan colokan apa, charger itu ya, charger yang dari HP itu ngisi, atau bisa langsung ngisi sambil memainkan ya teman-teman ya. Nah untuk itu akan saya jelaskan bagaimana cara merangkainya saja. Jadi ini saya matikan. Suara nggak ada noise teman-teman ya. Nah ini saya cabut, kembali ke skema sekarang. Ini skema tulisan tangan saya teman-teman. Sederhana ya, yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa untuk dibaca, dipelajari ya. Jadi rangkaian ini sebenarnya cuma terdiri dari berapa? Dari 3 dengan baterai ya. Jadi ada baterai, kemudian ada tone control yang rakitan sendiri. Ini hanya bass treble ya, volume dan bass treble-nya bisa dimainkan. Kemudian sama modul ya, PAM 8403 stereo. Ini semuanya hanya 5 volt teman. Maksimum 5 volt, nggak boleh lebih ya. Jadi kurang dari 5 volt kita udah coba masih bisa bersuara, tapi kalau 5 volt stabil ya. Nah untuk rangkaian ya, yang di dalam kotak putus-putus ini yang saya jelaskan rangkaian, cara merangkai kapasitor, dan ini ya, ada kapasitor 104 masing-masing, itu ada 4 buah. Kemudian ada resistor
yaitu terdiri dari 2,2 kilo ya, dan resistor yang 1 kilo teman-teman ya. Nah ini kembali ke sini teman-teman. Jadi yang dua potensio masing-masing 50 kilo. Masing-masing ada kaki 6 ya. 1 2 3, 1 2 3. Jadi kaki 6. Ini sama. Nah, untuk yang di sini, yang untuk volume, kita nggak tempelin apa-apa kecuali sambungan kabel ya. Untuk yang potensio yang untuk bus ya, ini saya tulisin bus ya, teman-teman. 5 kilo. Kemudian ini ada resistor ya. Yang kuning resistor, yang garis ini adalah kapasitor ya, bukan elko ya. Nah, kapasitor ini kaki, ini ada kaki yang 6. Antara kaki dengan kaki pinggir 1 dan 2 dia pasang resistor ya. Apa kapasitor yang 104. Kaki tengah dengan kaki 3 kapasitor 104 ya, atau 100 nano. Yang kaki di bawahnya sama ya. Jadi kapasitor ada 2 tambah 2 4 ya. Kemudian resistor ada 4 juga. Cara nyambungnya gini teman. Untuk yang resistor 1 kita dapatkan kaki nomor 1 yang ada kapasitornya. Kita solder, kemudian ini 2,2 teman-teman ya. Kita sambungkan dengan kaki yang nomor 1 yang katakan R-nya ya, untuk yang potensio yang ini. Jadi kaki yang ini disolder. Kemudian yang di bawah sama ya, yang di bawah ini. Jadi kita bicara yang kaki 1 dulu. Yang di bawahnya kaki 1 yang sebelahnya, yang baris kedua, sama kita pasang dengan apa? Dengan kapasitor yang sama. Kemudian kita gabungkan dengan kaki yang sama ya. Kemudian yang untuk yang di tengah ini teman-teman, di tengah ini apa, kapasitor yang resistor yang 1 kilo didapatkan ke ujung ya. Jadi ujung kaki 3. Jadi kaki tengah yang ada kapasitor pakai resistor 1 kilo, dapat yang di ujung. Ini saya tulis terbalik ini. Ini yang ntar kalau ada bolpen kita coret ya. Ini yang bawah, yang tengah dengan yang ujung ini 1 kilo teman-teman ya. Ini 1 kilo. Kemudian yang pinggir ini 2,2, ini bener yang atas. Ini yang bawah saya tulisnya kebalik ya. Yang pinggir dengan yang pinggir ya, untuk 1 dan 1 ini pakai kapasitor yang 2K2 atau 2 kilo ya teman-teman. Ini coret ya, ini tutupin, ganti 1, yang ini ganti 2,2 ya. Yang bener yang atas ya. Ini saya nulisnya salah, ketuker. Kemudian dari kapasitor ini digabung menjadilah ini sebuah tune control yang pasif teman-teman ya. Bukan aktif ya, pasif ya. Nah, kalau pasif berarti ada in dan out. Nah, in-nya kita dapatkan dari jack ya. Jack itu yang isi kabel ini teman-teman. Ini jack ya. Jack untuk input ya. Ini gambarnya. Kakinya ada 3 ya. Kaki yang tengah itu dapat ground ya. Kaki yang tengah dapat ground. Ground itu berarti kaki nomor 1 ya. Kaki nomor 1 ini di paralel, di jumper. Kaki nomor 1 yang tidak ada potensionya, yang tidak ada tidak ada resistornya. Jadi yang di ujung ini yang volume ya. Ground dapat kaki 1 dan 1. Ini jumper. Ini satu rangkaian. Kemudian yang R-nya ya. Ini kita dapatkan dengan kaki pinggir ya, kaki 3 yang ada kapasitornya. Jadi di R dan L ini nempelnya ke potensio yang ada ada kapasitor teman-teman ya. Dapatnya di ujung. Di ujung berarti untuk input ya. Kalau in selalu dapatnya di ujung. Jadi R dan L ada di ujung. Berarti inputnya 3 kabel sudah terpasang. Nah, silakan untuk dipelajari dan diikuti teman-teman ya, LGR ya. Kemudian output dari potensio atau dari tone control sama. Groundnya masih nyatu dengan ground yang kaki 1. Ditarik ke groundnya, G-nya di rangkaian ini teman ya. Ini ada ground ya. Yang hijau ini ya ground ya. Ground, sini ground. Ini dapatkan dengan potensio yang tidak ada kapasitornya atau di tengah, di ujung ya. Nomor 1 ya. Kemudian R dan L-nya ini kita dapatkan dengan potensio yang tidak ada kapasitor tapi yang ambil tengah. Tengah itu selalu untuk output ya. Jadi yang atas untuk katakan L-nya, yang di bawah untuk R-nya.
Nah ini jadilah ini potensio yang bisa dimainkan seperti yang tadi kita coba. Nah untuk tegangannya ini bisa pakai jack ya, jack input itu bisa jack ini teman ya. Jack ini bisa atau colokan HP bisa, tapi intinya kabelnya sebelum masuk ke rangkaian kita putus dengan namanya saklar ya. Ini gambar saklar ya, ini ya. Ini saklar untuk on off. Bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak ya. Diputus saklar, kemudian saklar dikasih lampu LED. Ini bisa dikasih 1 kilo atau 4,7 kilo boleh, supaya terang redupnya tergantung dari resistor teman-teman. Kemudian dipasang dengan elko ya. Elko ini fisik elkonya, ini gambarnya. Kita pasang elko, mainnya dapatkan kabel main, kemudian plusnya kita dapatkan kabel plus setelah tombol ya teman-teman. Ini boleh 1000 paling kecil, boleh lebih. Voltase atau voltase ya. Voltnya boleh 16, lebih bagus karena kita pakai yang 5 volt ya. Jangan kurang dari 5 volt. Nah, untuk ini langsung kabel ke input DC ya. Ini tegangan 5 volt DC sudah. Tinggal mainkan, cek tadi seperti itu coba. Jadilah ini sebuah amplifier super mini dan super hemat. Nah, mudah-mudahan ini bisa skema ini bisa dipelajari teman-teman. Bisa dibuat bahan contekan dan sambil belajar ya teman-teman ya. Saya tidak mengajarkan Yoldan hari ini, tapi saya akan pelajari skema, dan ini adalah satu rangkaian yang dibuat oleh Tira Channel. Bagaimana bisa mengeluarkan suara yang bagus tanpa noise dan tidak ada korsleting ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.